Jumpa lagi kawan. Semoga kabar kawan semua tetap berada di dalam kesehatan, baik sehat lahir maupun batin. Semoga kita tetap berada di jalan yang lurus. Amin, amin, amin. Ada salah satu keterangan dari Sang Maha Pencipta menyatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Semoga kita semua tetap dalam keimanan dan tetap mengerjakan kebajikan. Ada salah satu catatan sejarah bangsa kita bahwa leluhur bangsa kita tercatat sebagai seorang pelaut. Bahkan tercatat juga menjadi sebuah lagu yang pada tahun 40-an lagu tersebut terkenal, yaitu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, yang diciptakan oleh, ya betul, diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu tersebut terkenal sekitar tahun 40-an dan mungkin sampai waktu sekarang juga masih banyak yang menghafalnya. Di sini saya tidak akan panjang lebar menceritakan tentang sejarah nenek kita seorang pelaut, bahwa bangsa leluhur kita itu dulunya seorang pelaut yang menguasai kemaritiman, mungkin sampai benua Afrika atau sejauh mungkin. Itu ada ahli sejarah yang menguasai bidang tersebut. Ada sebuah kisah, sebuah cerita yang saya akan ungkapkan, yang menurut saya ini sebuah kisah yang mengandung suatu ilmu, keilmuan yang buat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 3 hal yang sampai kepada saya dari orang-orang terdahulu yang bekerja di laut, yang mencari nafkah di laut. 3 hal tersebut telah diterapkan kepada penerus mereka, kepada generasi mereka semenjak kecil. Telah menjadi kewajiban yang diterapkan sewaktu masa kecil, hingga menjadi kebiasaan di daerah tersebut melakukan 3 hal ini yang dianggap suatu kewajiban. 3 hal tersebut apa saja? Mari kita simak di sini. Hal yang pertama, bahwa seorang pelaut itu harus memiliki ingatan yang super kuat. Karena kapal-kapal terdahulu itu terbuat dari kayu, hanya seadanya, bukan seperti kapal-kapal zaman sekarang, zaman modernisasi yang sudah ada sistem komputer. Para pelaut terdahulu mesti memiliki ingatan yang super kuat, karena di tengah laut kita harus bisa mengingat di mana letaknya kita harus berbelok, arah mana yang mesti kita tuju, atau tujuan atau suatu tempat yang kita akan berlabuh itu harus kita ingat. Hal yang kedua yang diperlukan untuk seorang pelaut itu harus memiliki pernapasan yang super panjang. Dia harus bisa menahan napasnya di dalam air. Ya, kalau kita mungkin kurang dari 1 menit udah mau kehabisan napas, kita udah sesak. Nah, untuk para pelaut itu mungkin
bisa lebih dari 5 menit dia bisa menahan napasnya di dalam air. Untuk hal yang ketiga yang wajib mereka kuasai, yaitu mereka harus memiliki penglihatan yang super tajam. Para pelaut harus memiliki penglihatan yang super tajam, karena zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Untuk melihat jarak yang cukup jauh, kita bisa menggunakan lensa atau teropong atau semacamnya. Pada zamannya untuk melihat hanya menggunakan mata langsung. Maka yang diperlukan itu harus memiliki penglihatan yang super tajam. Ada pelajaran kepada mereka dari orang tuanya, dari para orang-orang tua di daerahnya. Itu bahkan menjadi sebuah kewajiban yang mereka terapkan kepada anak-anaknya. Itu diterapkan semasa kecil. Itu udah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal pertama yang diwajibkan kepada mereka dari orang tuanya, itu mereka mewajibkan bahwa ketika mendengar suara azan dari masjid, apapun yang mereka lakukan, apapun yang sedang mereka kerjakan, itu sebaiknya berhenti dulu. Para orang tua mereka mewajibkan untuk menjawab panggilan azan tersebut. Dan ternyata bila hal ini dilakukan terus-menerus tanpa henti, itu akan membuat ingatan kita super kuat. Lalu untuk hal yang kedua, hal yang diwajibkan dari orang tuanya itu adalah ketika bangun tidur, sebelum makan apa-apa, sebelum minum apapun, itu mereka diwajibkan untuk memakan garam. Lantas apa faedahnya itu memakan garam di pagi hari? Ya, menurut yang mereka percayai, dengan memakan garam bangun tidur sebelum makan apa-apa, itu membuat mereka bisa bertahan napas lebih lama di laut. Untuk hal yang ketiga yang mereka anjurkan, apabila sedang buang air kecil, apabila sedang kencing, itu jangan sambil meludah. Karena yang mereka yakini, bila kencing sambil meludah itu bisa memburamkan mata, penglihatan kita jadi kurang tajam. Oke, baik kawan, kebenaran hanya milik Sang Maha Pencipta. Minta ampun maaf. Terima kasih.